maaf sebelumnya, Miss ulangin. Jadi adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai protista mirip hewan atau disebut juga sebagai protozoa. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai protista. Protista sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, protista mirip hewan atau disebut protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau bisa disebut sebagai alga. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, sebelumnya Miss mau nanya, kalian masih ingat nggak ciri-ciri dari protista itu sendiri apa aja sih ciri-ciri umum dari protista? Suatu makhluk hidup dapat dikatakan sebagai protista. Masih ada yang ingat? Ingat, Miss. Saya. Ingat, Miss. Coba siapa yang ingat? Kita ini dulu. 1 eukariotik, Miss. Oke, Zuria, yang pertama eukariotik. Selain eukariotik, ada lagi yang tahu? Uniseluler, Miss. Uniseluler. Ada lagi? Heterotrof atau Heterotrof. Bisa jadi autotrof, ya kan? Dia memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan dari protista sendiri. Jadi, misalnya kalian masih ingat karakteristik umum pada protista yaitu uniseluler dan eukariotik. 2 karakteristik yang paling mencerminkan dari protista. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang karakteristik protista mirip hewan lebih lengkapnya lagi, di mana kalian harus, selain kalian mengetahui karakteristik dari protista jenis hewan, kalian juga harus mampu mengidentifikasi klasifikasi protista mirip hewan sendiri. Jadi nanti protista ini akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa sub kelompok bagian. Nah, jadi sebelumnya, tadi kan kalian sudah bilang bahwa protista secara garis besar itu dapat dilihat karakteristiknya yaitu dia bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Memiliki membran inti sel ya. Dan heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau tidak dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik gitu kan. Terus biasanya protista ini memiliki alat gerak, tapi ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Biasanya yang paling banyak itu khususnya protista hewan itu memiliki alat gerak. Jadi minggu lalu juga Miss ada menerangkan kira-kira kenapa sih protista ini tidak masuk ke kelompok hewan saja? Kenapa harus dipisahkan antara protista mirip hewan dengan hewan sesungguhnya gitu? Jadi ada beberapa karakteristik pembeda. Kalau misalnya di hewan, struktur tubuhnya itu dia biasanya tersusun oleh multiseluler atau banyak sel. Namun kalau pada protista mirip hewan dia uniseluler. Untuk mortalitasnya biasanya hewan bergerak dengan alat gerak berupa kaki gitu kan. Sedangkan kalau di protista mirip hewan alat geraknya bisa berupa pseudopodia, gitu kan, silia, flagella dan lain-lain. Dan karena dia tadi uniseluler atau tersusun atas satu sel, dia itu juga bersifat mikroskopik atau hanya dapat diamati di bawah mikroskop dan biasanya memiliki pelikel atau lapisan fleksibel yang dimiliki oleh beberapa protozoa yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Itu karakteristik dari protozoa atau protista mirip hewan. Ada lagi nih yang lain, yaitu cara hidupnya. Protozoa dapat hidup bebas. Maksud hidup bebas ini dia dapat hidup sendiri, gitu. Tidak tergantung dengan inangnya, gitu ya. Atau dapat juga hidup sebagai parasit, bergantung kepada inangnya. Jadi dia ini bergantung pada inangnya, bisa menjadi ektoparasit atau endoparasit. Kalau dia dimaksud ekto, arti ekto, ekso, itu artinya di luar. Kalau endo, itu di dalam. Jadi kalau dia ektoparasit, berarti dia sebagai parasit di luar bagian tubuh inangnya, biasanya menempel atau melekat. Kalau dia endoparasit, parasitnya itu di dalam tubuh inangnya, dia bisa melakukan reproduksi di dalam tubuh inangnya, di dalam, menginvasi biasanya, gitu ya. Jadi ketika dia bersifat sebagai parasit, dia biasanya memiliki vektor atau organisme pembawanya. Misal, kalian tahu penyakit malaria? Penyakit malaria itu, vektor utamanya itu berupa, ada yang tahu apa?
Nyamuk. Nyamuk, Miss. Nah, Nyamuk. Miss. Nyamuk. yes. Oh, nyamuk apa? Nyamuk Anopheles, Miss. Anopheles. Jadi, dari nyamuk ini sebenarnya nyamuknya yang berbahaya, bagian mana dari nyamuk yang biasanya membawa vektornya? Pencernaannya. Pencernaannya. Biasanya yang injeksi gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Biasanya itu di air liur. Nanti lengkapnya akan Miss jelaskan. Selain itu, ini kan kita tahu bahwa dia itu membutuhkan faktor atau organisme lain untuk membawa dia untuk menjadi suatu parasit gitu kan. Dia butuh ada istilahnya penghubungnya gitu kan. Selain itu, dia ini protozoa dapat hidup dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk sista maupun trofozoid. Maksudnya gimana, Miss? Kalau sista biasanya itu bentuk dorman. Maksud bentuk dorman ini keadaan inaktif. Keadaan inaktif itu dia tidak melakukan suatu proses metabolisme. Tidak melakukan suatu proses polisme, di mana waktu keadaan dorman ini, dia itu biasanya kekurangan nutrisi atau pH yang terlalu ekstrim atau suhu yang terlalu ekstrim, gitu ya. Dia membentuk sista. Tapi kalau tropozoid, dia ini fase hidup. Tadi fase inaktif atau dorman tidur, sedangkan tropozoid fase hidup, di mana biasanya ini dia aktif bergerak, melakukan metabolisme, dan lain-lain. Di sini dalam kondisi keadaan normal. Normal ataupun dia dapat melakukan suatu proses kehidupan. Jadi dia tidak perlu membentuk dinding tebal berupa sista, gitu ya. Lanjut saja. Dan selain dari bentuk tubuhnya ketika hidup, kita juga dapat mengamati habitat dari protozoa sendiri. Biasanya protozoa itu hidup di lingkungan perairan, baik itu danau, laut, sawah, sungai, genangan air, tawar, maupun lingkungan lainnya, bisa di dalam tanah atau tempat yang kaya akan senyawa organik. Maksudnya tempat yang kaya akan senyawa organik ini biasanya itu di tempat sampah atau di tanah-tanah yang lembab atau di daerah yang kurang bersih gitu. Atau dia dapat juga hidup di dalam tubuh inang atau vektornya, baik itu lalat teste, penyebab penyakit tidur, nyamuk Anopheles, penyebab malaria, atau dapat hidup di dalam manusia sendiri, kita yang sebagai vektornya. Itu ya. Jadi protozoa sendiri itu bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Protozoa dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok bagian berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Jadi berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, protozoa itu dapat dibagi menjadi menjadi bagian kelompok rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Jadi alat gerak. Alat gerak sendiri, tadi Miss ada bilang ada pseudopodia, ada ciliata, ada flagellata, maupun yang tidak memiliki alat gerak. Dari yang keempat yang Miss mention sebelumnya di awal, itu ada pada beberapa kelompok hewan yang ada di sini. Beberapa kelompok protozoa yang ada di sini. Rhizopoda, dia merupakan kelompok, lihat ya, rhizopoda. Di sini ada Miss kasih contoh amuba. 2 kelompok amuba, ini kelompok amuba dari kelompok rhizopoda. Karakteristik rhizopoda sendiri yang paling utama yang membedakannya dengan kelompok protozoa lainnya, yaitu dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Kenapa Miss disebut kaki semu? Sebab ini kaki semunya ini dia bergerak tergantung situasi untuk melakukan apa gitu. Dan pseudopodia ini merupakan bukan kaki, istilahnya dia itu merupakan bagian juluran dari sitoplasma yang membentuk kaki semu atau pseudopod, gitu kan? Pseudo artinya artinya semu, pod kaki, gitu ya. Sama dengan kelompok protozoa lainnya, dia tetap eukariotik, uniseluler. Yang membedakannya yaitu alat gerak yang dimilikinya berupa pseudopodia. Kalau kalian lihat, bentuknya ini kan tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan karena dia
dia tidak memiliki pelikel. Nah, pelikel sendiri itu berfungsi sebagai struktur yang mempertahankan bentuk. Kalian pernah ingat nggak, Miss nanya, kenapa sih tumbuhan bisa mempertahankan bentuknya tetap kokoh gitu? Karena dia memiliki dinding sel. Iya, dinding sel. Namun, di protozoa, khususnya rhizopoda, kelompok protozoa dapat mempertahankan bentuk tubuhnya dengan bantuan pelikel, beberapa. Tapi untuk rhizopoda, dia bentuknya tidak beraturan karena tidak ada pelikel, yaitu struktur yang mempertahankan bentuk tubuh. Nah, coba kalian perhatikan di gambar sebelah kanan ini, kalian akan melihat struktur tubuh dari rhizopoda. Nah, kita mulai dari bagian yang paling luar. Jadi kalau Miss tanya Pseudopodia itu bagian yang mana, kira-kira kalian sudah tahu? Belum ya? Jadi Miss jelaskan, Pseudopodia itu merupakan, tadi Miss bilang, penjuluran dari sitoplasma. Pseudopodia itu ini nih. Semua bagian yang menonjol penjuluran dari sitoplasma. Ini yang disebut Pseudopodia, gitu ya. Nah, jadi kita amati struktur dari bagian terluarnya. Pasti memiliki membran sel. Nah, selain bagian membran sel yang ini paling luar yang ini, kan lihat Pseudopodia yang ini gitu ya, juluran keluar gitu. Membran sel, terus kita punya sitoplasma. Namun sitoplasmanya ini dibagi menjadi dua. Ada bagian endoplasma dan ektoplasma, bagian dalam dan bagian luar sitoplasma. Nah, bagian luar itu lebih tipis daripada bagian dalam. Terus kita masuk lagi di bagian dalamnya, kita akan kita akan lihat ada bagian nukleus yang mengatur aktivitas di dalam sel rhizopoda sendiri atau amuba. Di sini kita ambil contohnya amuba. Dan ada juga berupa vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Vakuola kontraktil yang ukurannya lebih besar, sedangkan vakuola makanan ukurannya yang lebih kecil. Dari namanya, vakuola makanan kita sudah tahu fungsinya untuk mengatur proses pencernaan yang ada dalam amuba dan juga menyimpan cadangan makanan untuk amuba. Kalau vakuola kontraktil, dia berfungsi sebagai osmoregulator atau osmoregulasi, di mana dia akan mengatur air yang masuk atau keluar dari tubuh rhizopoda sendiri, gitu ya. Jadi, kalau misalnya struktur dari rhizopoda yang membantu dalam proses penyimpanan cadangan makanan dan proses pencernaan berupa apa kira-kira? Pola makanan, Miss. Vakuola makanan. Pola makanan, Miss. Vakuola makanan, ya. Kalau misalnya juluran dari sitoplasma yang berfungsi sebagai alat gerak, apa kira-kira? Pseudopodia. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi rhizopoda sendiri dapat mempertahankan spesiesnya atau kelompoknya dengan cara bereproduksi, memperbanyak diri. Nah, dia bereproduksi dengan cara apa? Bisa secara aseksual ataupun seksual. Nah, di sini kalian masih ingat bakteri nggak? Bakteri dapat melakukan proses reproduksi secara apa? Pembelahan diri, Miss. Pembelahan biner, transformasi, transduksi. Transformasi, transduksi, sama konjugasi, Miss. Ya, kalian masih ingat ya? Konjugasi. Jadi kalau di rhizopoda, gitu kan, kelompok protozoa biasanya dapat melakukan proses reproduksi melalui dua cara, aseksual dan seksual. Sedangkan kalau bakteri, dia sama-sama dua cara, tapi dia hanya dapat melakukan secara aseksual dan rekombinasi genetik. Beda ya. Nah, kalau kalian ingat, maksud dari aseksual sendiri yaitu tidak terjadinya penyatuan gamet atau peleburan, gitu kan, peleburan. Nah, secara aseksualnya dia bisa dibagikan lagi pembelahan biner, multiple fission, dan plasmotomi. Di sini Miss kasih penjelasan sedikit aja. Kemarin kalian sudah Miss anggap kalian masih ingat mengenai pembelahan biner, ya kan? Nah, dari satu induk menjadi dua sel anakan yang sama persis dengan induknya. Ini, lihat ya, kita bahas sedikit. Pembelahan biner, di mana, lihat, ini induknya. Amuba yang sudah siap untuk melakukan reproduksi akan mengalami pemanjangan. Lihat,
selnya mengalami pemanjangan, di mana terjadi penggandaan inti sel dan kandungan materi genetik lainnya, baik itu organel-organelnya ataupun yang lainnya. Ketika penggandaan selesai, terjadi pembagian sitoplasma sehingga membentuk lekukan dan membelah dua menjadi terbentuklah anakan yang baru. Itu namanya pembelahan binar. Nah, tapi ada juga istilahnya multiple fission. Kalau dia multiple fission, dia itu menghasilkan sel anakan yang jumlahnya banyak sel anakan. Kalau kalian perhatikan, di sini 1, nanti ini akan menghasilkan berapa banyak anakan yang berapa bulatan yang di sini itu akan sesuai dengan jumlahnya. Jadi, kalau ini hanya dapat menghasilkan 2 sel anakan baru, kalau yang ini lebih banyak, 4, 8, 10 gitu, ya. Lebih banyak jumlahnya, multiple fission. Bedanya coba kalian perhatikan. Kalau dia multiple fission sama plasmotomi gitu ya, dia sama-sama memperbanyak anakannya dengan jumlah yang banyak. Bedanya kalau multiple fission, dia itu suatu proses reproduksi pada rhizopoda ketika rhizopoda sendiri dalam keadaan terancam atau keadaannya itu tidak normal, lingkungan sekitarnya itu tidak normal. Misalnya pH-nya rendah, suhunya terlalu tinggi gitu kan, ataupun nutrisi yang ada di lingkungan itu tidak mencukupi untuk melakukan reproduksi sehingga dia akan membentuk sista. Gini. Nah, jadi walaupun dia dalam keadaan dorman atau tidur gitu, dia dapat melakukan proses reproduksi. Di sini terjadi proses penggandaan atau perbanyakan inti sel, membelah inti selnya. Ketika nanti sini kan sudah terjadi pembelahan inti selnya, ketika nanti sudah siap gitu, ketika kondisi lingkungan sudah normal kembali, nah disinilah amuba-amuba yang tadi, yang dalam bentuk amuba-amuba kecil yang di dalam sista tadi akan pecah dan menghasilkan anakan yang lebih banyak. Nah, gitu ya. Nah, kalau plasmotomi, siklusnya sama, dia memperbanyak inti sel yang tadi 1 menjadi multinukleus dan menghasilkan banyak sel anakan dalam kondisi normal, gitu ya. Nah, sedangkan reproduksi seksualnya dapat berlangsung melalui si gami. Si gami itu berfungsi. Fungsi itu artinya bergabung antara 2 gamet untuk membentuk individu baru. Kalau kalian perhatikan, di sini ada Elpidium sp yang ini. Elpidium sp ini akan melakukan suatu proses reproduksi dengan cara yang pertama, dia itu akan gamet dari Elpidium akan lepas gitu kan, akan lepas. Nah, gamet-gamet tadi akan melakukan suatu proses gamet 1 dan 2, di sini ada 2 individu dari Elpidium akan melakukan proses si gami, sehingga ketika si gami peleburan, penyatuan 1 gamet dengan 1 gamet lagi itu akan mengalami peleburan sehingga menghasilkan zigot, ya. Nah, sedangkan itu untuk reproduksinya. Sedangkan untuk peranan rhizopoda sendiri, dia kalian pernah dengar nggak bahwa rhizopoda bisa dimanfaatkan sebagai sejenis indikator pengecekan ada atau tidaknya minyak bumi di dalam suatu daerah? Pernah dengar? Nah, jadi Miss kasih info ya, bahwa rhizopoda bisa dijadikan sebagai indikator ada atau tidaknya minyak bumi di dalam suatu daerah tertentu. Dengan cara, ada nggak ditemukan kelompok foraminifera atau kelompok radiola di dalam suatu daerah. Kalau dia foraminifera, dia biasanya di dalam bentuk mikrofosilnya. Ketika ada mikrofosil dari foraminiferanya, berarti di dalam suatu daerah tadi bisa diambil minyak bumi karena pasti mengandung minyak bumi. Kalau radiola, dia juga berfungsi sebagai indikator minyak bumi. Perbedaan kelompok foraminifera dan kelompok radiola dari cangkangnya. Kalau dia radiola, cangkangnya terbentuk akan silikon. Kalau foraminifera, dia cangkangnya itu kaya akan kalsium karbonat, lebih keras gitu. Kalsium karbonat itu kalau kalian pernah lihat
terumbu karang, kan keras itu kan. Nah, kayak gitu kalsium karbonat. Jadi, nah, selain radiola ada contoh lain yaitu amuba yang menguntungkan ini ya, mengontrol populasi bakteri. Ternyata amuba itu dia mengkonsumsi bakteri. Ketika amuba itu salah satu jenis makanannya itu bakteri, dia dapat mengontrol populasi bakteri yang ada dalam suatu ekosistem gitu. Kalau peranan merugikannya kita ambil Entamoeba histolytica. Dia itu penyakit amfibies atau disentri amoeba. Biasanya itu ketika disentri, kalian tahu kan artinya diare, itu kan diare. Kalau misalnya kita diare itu kan maaf ini ya, fesesnya itu kan palingan cair dan banyak sering gitu kan. Tapi kalau misalnya dia disebabkan oleh Entamoeba histolytica, fesesnya itu nanti akan berdarah dan berlendir gitu. Nah, ini disebabkan karena Entamoeba ini sendiri akan dia itu menginfeksi usus besar. Nah, usus besar yang menyebabkan koilitis, peradangan kayak luka-luka gitu pada usus besar sehingga menyebabkan ada terbentuknya darah pada feses tersebut gitu ya kan. Nah, ada Acanthamoeba keratitis. Dia itu menyebabkan infeksi pada mata. Ini biasanya dialami oleh pengguna yang menggunakan soft lens. Jadi kalau dalam penggunaan soft lens, kita soft lensnya tidak bersih, gitu kan? Misalnya kita barusan menggunakan soft lens ini nggak ada pembersihan lagi, itu bisa menyebabkan soft lens kita itu tempat hidup dari Acanthamoeba keratitis ini. Nah, di mana kalau soft lens yang tidak higienis ini terus-terusan dipergunakan, dia akan menyebabkan mata kita merah dan gatal, malah lama-lama bisa menyebabkan iritasi dan yang paling parah bisa menyebabkan kebutaan. Gitu ya. Ada juga Naegleria fowleri, penyebab amoeba ini disebut selaput otak kita itu akan menyebabkan peradangan dan hancurnya jaringan otak. Dan masih banyak contoh dari peranan rhizopoda lainnya, gitu ya. Nah, itu untuk rhizopoda. Jadi rhizopoda sendiri itu dia kelompok dari protozoa yang memiliki alat gerak berupa pseudopodia, gitu ya. Pseudopodia dan memiliki lingkungan hidup yang hampir sama lainnya. Kita lihat, kita lanjutkan dengan Ciliata. Di sini, di gambar yang ini, Miss ada ambil 2 contoh dari Paramecium. Jadi kalau dari namanya aja, kira-kira kalian bisa menebak nggak alat gerak yang dimiliki oleh Ciliata? Ada yang tahu? Rambut getar, Miss, atau silia. Iya, benar ya. Rambut getar atau silia. Benar ya. Jadi lihat, karakteristik yang paling menonjol dari kelompok Ciliata adalah memiliki rambut getar atau ciliata, di mana dia juga memiliki karakteristik khusus yaitu memiliki 2 nukleus, namun berbeda ukuran dan berbeda fungsi. Dia memiliki 2 inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Dan beberapa spesies dari Ciliata ini dapat memiliki trikosis yang berfungsi sebagai pertahanan dirinya. Dan juga yang membedakannya dengan yang tadi, rhizopoda. Kalau rhizopoda kan bentuknya tidak beraturan kan, kesana kemari pseudopodianya gitu kan. Kalau dia Ciliata, bentuknya lebih beraturan karena dia memiliki pelikel. Pelikel itu yang garis biru di sini, nanti Miss akan jelaskan lebih lanjut. Pelikel yang mempertahankan bentuk tubuhnya. Kita langsung saja, di sini ada struktur dari Ciliata. Nah, kalau kalian lihat, ini Ciliata, yang bagian paling luarnya pasti berupa silia, yang berfungsi sebagai alat gerak dan juga alat yang membantu mendorong makanan sehingga dapat masuk ke lekuk mulut. Dia membantu kayak mendorong semua makanan yang ada di, biasanya kan hidupnya, di sini kan contohnya Miss ambil Paramecium. Paramecium ini biasanya hidup di air, di genangan air atau yang daerah yang lembab. Biasanya silia ini mendorong makanan sehingga memasuki daerah lekuk mulut. Ketika makanan sudah nyampai di lekuk mulut, akan didorong memasuki sitostom. Sitostom ini merupakan bagian mulut dari Paramecium. Makanan tadi akan masuk ke sitoparing dan dicerna. Ketika sudah dicerna, akan diselimuti oleh velikel atau gelembung. Yang velikelnya ini berupa
Di sini ada velikel berupa vakuola makanan. Biasanya vakuola makanannya ini, vakuola makanannya nanti yang tidak dicerna tadi atau yang tidak berfungsi untuk paramecium akan dikeluarkan ke dalam sitoprop atau anus dari paramecium, gitu ya. Itu proses sistem pencernaan pada paramecium. Nah, jadi kalau kalian lihat ada garis yang warna biru lagi di sini, garis yang paling lurus. Ini tadi disebut sebagai velikel yang mempertahankan tubuh. Nah, kalau kalian lihat lagi ada lapisan ketiga yang bentuknya seperti bintik-bintik ini merupakan trikosis. Hanya beberapa kelompok siliata yang memiliki trikosis yang berfungsi untuk sebagai pertahanan diri atau proteksi, gitu ya. Nah, sama halnya dengan kelompok rhizopoda, vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, gitu ya. Vakuola makanan tadi tempat pencernaan makanan di sini. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau kalian tahu, tadi Miss bilang siliata memiliki 2 inti sel, yaitu makronukleus yang ukurannya lebih besar, makro besar, sedangkan mikronukleus artinya kecil, ya kan? Jadi mereka ini dari segi ukuran sudah berbeda dan namanya sudah berbeda. Fungsinya juga berbeda. Kalau makronukleus mengatur aktivitas vegetatif dalam sel, sedangkan mikronukleus mengatur aktivitas generatif. Maksud aktivitas vegetatif dan generatif apa, Miss? Kalau dia vegetatif, misal pertumbuhan, terus ya itu metabolisme sel, itu termasuk aktivitas yang diatur oleh makronukleus. Sedangkan generatif, gitu ya. Generatif berarti reproduksi, ada proses perkawinannya, gitu ya. Nah, jadi coba untuk strukturnya Miss anggap sudah paham ya. Kita masuki reproduksi dari siliata. Reproduksi dari siliata bisa terbagi menjadi 2 juga, seksual dan aseksual. Untuk aseksualnya dia melakukan proses pembelahan biner, yaitu bisa yang ini dia secara transversal ataupun bisa secara longitudinal. Maksud transversal, dia itu pembelahannya terjadi secara melintang. Di sini terbelahnya itu di bawah secara horizontal. Tapi kalau dia longitudinal, dia secara vertikal ke bawah, gitu ya. Tergantung jenis dari siliatanya sendiri. Nah, sedangkan untuk reproduksi aseksualnya, dia bisa secara konjugasi maupun autogami. Konjugasinya itu, nah, dia ini, lihat ya, kalian nggak harus tahu semua prosesnya, kalian harus tahu apa perbedaannya aja. Konjugasi itu proses seksual yang melibatkan pertukaran mikronukleus antara 2 individu. Sedangkan autogami yaitu proses meleburnya mikronukleus atau nukleus yang berasal dari individu yang sama, gitu ya. Jadi ini 2 individu, sedangkan ini 1 individu. Jumlah anakan yang terbentuk itu nanti sama. Ini karena 2 individunya ada 4 individu di akhir, sedangkan ini 1 individunya jadi 2, gitu ya. Jumlah anakan yang terbentuk itu sama, gitu ya. Nah, sedangkan untuk peranannya sendiri, siliata untuk contoh, siliata ini kan banyak bentuknya. Ada yang berbentuk seperti sendal, ada yang berbentuk seperti lonceng, ada lagi kalau misalnya ini mengalami pelebaran, dia itu bisa berbentuk seperti trompet. Jadi khususnya yang paramecium, dia itu hidup karena dia bersifat hidupnya bebas dan biasanya ditemukan di perairan, dia dapat mengontrol atau sebagai pengontrol keseimbangan dari rantai makanan, di mana dia itu memakan organisme lain, mikroorganisme gitu. Baik itu bakteri, jamur, ataupun jamur uniseluler ataupun mikro-mikro alga lainnya gitu ya. Kalau yang lainnya ada Vorticella, yang ini yang berbentuk seperti lonceng, dia ini biasanya sesil atau melekat pada substrat, walaupun dia punya silia, tapi silianya berfungsi untuk melekat. Dia memakan protozoa kecil berupa bakteri dan material organik yang lain,
sama hal yang sama paramecium mengontrol populasi organisme lainnya. Dan ada salah satu jenis dari Ciliata yang berperan sebagai predator paramecium. Ini Didinium sp, dia memakan paramecium, gitu ya. Nah, untuk proses predasinya atau gimana sih cara dia memakan paramecium sendiri, itu sekarang masih sedang diteliti. Namun berdasarkan hasil riset yang ada, dia menggunakan bagian apikalnya untuk proses pemakanan paramecium sendiri, gitu ya. Nah, coba kalau misalnya ada yang bisa jawab soal ini nggak? Kira-kira ketika makanan masuk melalui celah mulut akan diteruskan oleh silia menuju dan masuk ke sitofaring yang kemudian makanan dibungkus oleh, ada yang tahu kira-kira? Coba perhatikan yang ini. Ada yang tahu? Ketika makanan masuk menuju apa? Ada yang tahu? Sitostomi Dan dibungkus oleh ke fakula makanan. makanan dan makanan. Benar ya. Jadi dia diteruskan oleh, Oke. jadi kan tadi silia mendorong makanan masuk ke celah mulut, terus itu masuk ke sitostom atau mulutnya sendiri. Nah, nanti akan terbentuk pelikel yang berupa vakula makanan yang menyelubungi makanan yang harus dicerna tadi, gitu kan? Jadi jawabannya A ya. Kalau misalnya keberadaan trikosis pada organisme Ciliata, Tipo, mendukung fungsi dari apa kira-kira? Ada yang tahu? Trikosis, fungsinya apa? Proteksi, Mi. Apa? Proteksi, Mi. Proteksi, benar ya Fajar? Fungsinya sebagai proteksi. Kalau osmoregulasi, kira-kira struktur yang mana yang mengatur osmoregulasi? Vakula kontraktil, Miss. Benar ya Surya, vakula kontraktil. Kalau reproduksi ada yang tahu? Makronukleus atau mikronukleus? Mikronukleus. Benar ya, mikronukleus. Kalau makronukleus dia mengatur aktivitas vegetatif. Pergerakan pasti silia. Makanan, ya, bagian makanan lah ya kan. Nah, kita lanjut ya. Kelompok yang ketiga, flagellata. Nah, di sini ada beberapa contoh flagellata. Coba, kalian masih ingat nggak flagellata? Flagel itu apa artinya? Alat gerak, Miss. Alat gerak berupa bulu cambuk. Yang ini, Cambuk, Mi. ini. Nah, dia itu kelompok flagellata yang termasuk hewan yang termasuk protista flagellata itu ada yang memiliki 1 flagel, 2 flagel, ada yang memiliki lebih dari 3 atau banyak flagel. Semua yang memiliki flagel termasuk kelompok flagellata. Jadi karakteristik utamanya yaitu memiliki bulu cambuk atau flagellata. Dan dia termasuk kelompok protozoa yang memiliki pelikel, gitu ya. Nah, pemberi bentuk, hidup bebas, gitu. Nah, di sini untuk struktur tubuhnya Miss anggap sudah, jadi flagellata ini ada contohnya Trypanosoma dan Trichomonas yang tadi ini gambar animasinya. Berbeda jenis flagellata, berbeda struktur tubuhnya. Bisa kalian lihat kan, sangat berbeda, gitu ya. Nah, reproduksinya bisa melalui pembelahan biner ataupun sigami. Siklus hidupnya di sini, Miss ambil contoh Trypanosoma brucei gambiensi. Ini menyebabkan penyakit tidur. Di dalam siklus hidupnya, Trypanosoma sendiri memiliki banyak bentuk hidup, bisa tripomastigot, epimastigot, promastigot, dan amastigot. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri siklus hidupnya. Jadi peranan flagellata sendiri itu banyak. Dia kalau brucei gambiensis penyakit tidur sama ya dengan brucei rhodiosis, tapi vektornya itu berbeda. Kalau ini lalat testis, kalau yang ini jenis lalat yang berbeda. Ada Trypanosoma cruzi, penyakit Chagas. Nah, di sini vektornya serangga gitu. Dan ada beberapa peranan flagellata lainnya. Miss kira untuk hari ini sekian, kira-kira ada yang mau bertanya, akan kita lanjutkan besok. Kira-kira ada yang mau nanya mengenai ini? Untuk yang selanjutnya sporozoa akan kita lanjutkan besok karena waktunya sudah lebih dari yang ini.
Ada yang tahu kira-kira? Ada yang mau nanya? Jadi sekian pertemuan kita. Enggak, Miss. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.